Terjadi jam 1:02. Nih, gempa terasa besar. Semua orang-orang pada keluar ini. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kembali berduka. Ratusan korban meninggal dunia dalam musibah gempa. Cianjur, Jawa Barat merupakan lokasi terjadinya gempa dengan berkekuatan magnitudo 5,6, yang mana hal tersebut telah membawa duka yang mendalam bagi seluruh warga Indonesia. 162 jiwa meninggal dunia dan 326 orang mengalami luka berat pada tubuhnya. Ribuan rumah hancur, pohon-pohon tumbang, sejumlah titik jalan terputus akibat gempa yang menimpa. Peristiwa di atas patutnya menjadikan kita turut merasakan kesedihan atas apa yang menimpa sebagian saudara kita, serta berupaya untuk ikut meringankan beban mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas karena turut merasakan sakitnya. Begitulah permisalan atau perumpamaan dalam agama Islam antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Mereka seperti sebuah bangunan yang pastinya akan saling menguatkan satu sama lain. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anda semua. Cobaan memang berat, namun kadang ia seperti obat, pahit untuk dirasakan, akan tetapi dengan izin Allah dapat menyembuhkan. Kita berharap semoga musibah yang menimpa merupakan tanda dan bukti cinta Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya agungnya balasan berdasarkan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Sabar saat musibah adalah sebab mendapatkan pahala yang melimpah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, sesungguhnya balasan pahala bagi orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat di atas berlaku umum untuk semua jenis kesabaran. Di antaranya adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan, yaitu hamba tidak merasa marah dan murka karenanya. Ada ungkapan seorang penyair Arab yang berbunyi, sabar itu memang seperti namanya, yang rasanya pahit, namun hasilnya dari kesabaran tersebut akan lebih manis daripada madu. Musibah merupakan sebab pengampunan dosa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan tusukan duri sekalipun kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Mudah-mudahan sehat di atas dapat menjadi penerang serta cahaya bagi hati seorang hamba yang sedang dirundung kesedihan. Saudara-saudariku, hafizakumullah, ujian dan cobaan merupakan ketetapan Allah kepada setiap insan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji engkau dengan keburukan atau kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Maka tidak ada sikap lain yang dapat dilakukan
untuk seorang hamba yang sedang ditimpa ujian, cobaan, serta musibah. Melainkan yang pertama dengan kesabaran, kemudian kedua dipenuhi dengan keyakinan bahwa di balik musibah pasti terdapat kebaikan yang Allah telah siapkan dan tetapkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.